Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu dan adik kecil yang hari ini juga sudah ada bergabung bersama kita semua ya. Terima kasih, saya mewakili rekan-rekan yang saat ini bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu yang telah hadir bersama kami baik secara offline di Auditorium Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Saleh Sukanto Jakarta maupun yang saat ini berhalangan hadir dari kampus dari jarak jauh melalui online mau karena masa pandemi. Sebelum kita maju ke agenda berikutnya, mari kita nyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Rekan-rekan semua dan Bapak Ibu yang hadir di Auditorium Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Saleh Sukanto Jakarta, selamat datang di acara pemecahkan rekor muri bakti kesehatan Polri, operasi bibir sumbing dan celah langit-langit Selatan Indonesia bersama Pusdokes Polri untuk menyambut Hari Bayangkara ke-75, Pusdokes Polri ke-75, serta HUT Rumah Sakit Bayangkara Pusat Raden Saleh Sukanto ke-55. Apa kabar semuanya Bapak Ibu, sehat? Sehat semua harus dong ya di masa pandemi seperti saat ini ya. Cek suhu, ya kan, jaga jarak, semua juga insya Allah sudah sok antigen ya. Jadi pastikan semua sehat dalam acara ini. Mudah-mudahan untuk rekan-rekan yang kali ini bergabung melalui online juga sehat semuanya, amin. Perkenalkan, nama saya Daniel Ahli. Hari ini saya akan bertugas menjadi pemandu acara sampai acara ini selesai. Mudah-mudahan lancar ya. Sebelum melangkah lebih jauh, saya berulang-ulang kali mengingatkan bahwa acara ini diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan pandemi COVID-19. Untuk itu, rekan-rekan dan juga tamu yang hadir agar tetap menaati physical distancing. Kursi yang sudah kami persiapkan sudah diatur jaraknya, jadi jangan dirapat-rapatkan untuk berbincang-bincang ya, karena kita sedang masa pandemi dan kita harapkan semua bisa berjalan lancar. Selanjutnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa para tamu sekaligus narasumber yang telah hadir di sini di Aula Auditorium Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Saleh Sukanto Jakarta. Saya pun ingin mempersilahkan Bapak Ibu yang saya panggil namanya untuk bisa bergabung bersama saya di depan, langsung menduduki kursi yang sudah disediakan di atas panggung. Mohon izin saya untuk menyapa Bapak Brigjen Pol Dr. Rusdianto MMS DMM, Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Selamat pagi Pak Kapus Dokes. Selamat pagi Pak. Silakan Bapak, mohon izin untuk bergabung bersama saya duduk di atas panggung menempati kursi yang sudah disediakan di bagian depan. Di bagian tengah ya Pak. Silakan Pak Kapus. Menyusul Pak Kapus Dokes, saya persilakan kepada Dewan dan Museum Rekor Indonesia, Bapak Yusuf Nadri, untuk bisa bergabung bersama saya di bagian depan. Silakan.
bagian ini. Selanjutnya izinkan saya menyapa Dr. Irena Sapuratini, SPBPRE, mewakili Majen TNI Dr. Budiman SPBPRE Mars, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik Indonesia Perapi. Selamat pagi menjelang siang Dr. Irena, mohon menempati kursi yang telah disediakan. Sebelah kiri Pak Kapus. Izinkan saya juga menyapa Bapak Brigjen Pol Dr. Asep Hendra SPAN KICMK, Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Rumah Sakit Sai Sukanto. Last but not least, Saya ingin menyapa Mbak Desi Rasati, Country Manager Smarttrain Indonesia untuk bisa bergabung bersama saya di area depan. ya, tidak Saya hanya bergabung secara offline di auditorium Rumah Sakit Bayangkara. Saya juga ingin menyapa rekan-rekan dari Smarttrain Indonesia yang sudah bergabung bersama kita semua di sini melalui online. Manda Carlo, Vice President and Regional Director Smarttrain Indonesia. Juga ada Kimi Kontemplaviano, Area Director for Smarttrain Southeast Asia. Good morning from Indonesia. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar jelas. Nanti kita akan berbincang bersama dengan rekan-rekan yang juga hadir secara offline. Tapi kalau misalnya saya mau curhat sedikit nih ketika saya mendengar Smarttrain Indonesia, itu tuh saya selalu bergetar. Saya selalu sangat bangga bisa menjadi bagian dari Smarttrain Indonesia ini. Karena Smarttrain Indonesia meskipun di tengah pandemi selalu bisa semangat bersama dengan mitra, bersama dengan donatur dan juga sahabat-sahabat semua yang luar biasa sekali meskipun di masa pandemi tapi bisa tetap memberikan pelayanan baik itu operasi sumbing gratis sekaligus juga perawatan sumbing berkelanjutan. Jadi tidak hanya berarti operasi yang berbeda pada saya, tapi sekaligus juga untuk bisa melakukan perawatan juga mengawal bagaimana tumbuh kembang sang anak pasca operasi. Nah, saya juga mau menyapa keluarga dari pasien Smarttrain Indonesia yang saat ini sudah bergabung ya. Halo Ibu, kabar baik ya Bu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Ini saya dengar baru semalam dioperasi loh, Pak Agus, Pak Arafir, juga Bu Dokter Mbak Desi, Pak Yusuf. Jadi katanya baru saja semalam tapi tidak terlihat beroperasi. Dan meskipun masih ada sedikit rewel ya Bu, wajar. Pastikan ada sedikit rasa sakit, tapi bisa kita lihat bersama bahwa pasti akan ada senyuman yang baru dari anak-anak ini. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak tahun lalu kita berada dalam situasi menantang dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda tidak hanya Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Namun hal tersebut tidak menghentikan semangat Smarttrain Indonesia khususnya bisa memberikan lebih dari 90.000 pasien Smarttrain Indonesia dari seluruh penjuru negeri bisa mendapatkan operasi sumbing ataupun celah langit-langit secara gratis. Dan akhirnya Smarttrain Indonesia ini bisa terus menebarkan semangat dan juga komitmen untuk membantu setiap bayi dan anak yang terlahir dengan bibir sumbing dan celah langit di Indonesia. Melalui kerjasama dengan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Smarttrain Indonesia berhasil memfasilitasi bakti sosial operasi pasien bibir sumbing dan langit-langit untuk lebih dari 1.000 anak di seluruh Indonesia hanya, ini harus digarisbawahi, hanya dalam waktu sepekan selama seminggu aja di masa pandemi. Jadi itu luar biasa tantangannya, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Bagaimana semuanya bisa terkumpul sampai 1.000 anak lebih di seluruh Indonesia bisa mendapatkan senyuman baru mereka. Bakti sosial ini merupakan pemecahan rekor operasi bibir sumbing terbanyak selama pandemi yang akhirnya akan diberikan penghargaan oleh Museum Rekor Indonesia Muri. Luar biasa, boleh dong tepuk tangannya dong Bapak Ibu ya. Tidak hanya untuk Smarttrain Indonesia, tapi juga untuk Pusdokes Polri-nya juga nih, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk mengundang Kompol Dr. Buntal Simamora, SPBPRE, selaku Panitia Bakti Sosial, untuk menyampaikan laporan Baksos Operasi Bibir Sumbing dan Celah Langit-Langit di Indonesia. Kepada Bapak Kompol Dr. Buntal Simamora, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin Dr. Asep, anestesi, mohon izin para pejabat utama dan para tamu undangan, mohon izin melaporkan kegiatan pelaksanaan Baktikes dalam rangka hari ulang tahun Dokes yang ke-75 sesuai dengan TR Kapolri telah dilaksanakan saat ini di 38 rumah sakit Bayangkara di seluruh Indonesia dengan capaian operasi sampai pada hari ini adalah mencapai 752 anak-anak yang telah dilaksanakan operasi bibir sumbing. Terima kasih. Mohon izin pelaksanaan ini bisa tercapai berkat kerjasama baik dari Pusdokes Polri dan bersama-sama juga dengan Perhimpunan Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi Indonesia, yaitu PRAPI, yang memiliki anggota di seluruh Indonesia sebanyak 250 anggota yang bersedia untuk berjalan jauh terbang mendekati tempat operasi, dan tentunya semua ini bisa terjadi karena berkat dari dukungan Smart Train Indonesia yang membackup untuk kebutuhan kegiatan operasinya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan tentang pelaksanaan. Hal ini masih berjalan sampai minggu depan, Jenderal. Rencana hari Jumat kita juga akan membantu pelaksanaan baksos di Rumah Sakit Bayangkara Sulawesi Utara. Demikian laporan kami sampaikan. Terima kasih banyak, Jenderal. Izin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali. Jadi berproses semuanya, bakti sosial yang dilakukan sedikit demi sedikit ternyata bisa dilakukan dalam waktu yang cukup singkat, bisa katakan. Masih akan terus berlanjut semua untuk melakukan, salah satunya adalah operasi bibir sumbing dan celah langit Indonesia yang bekerja sama dengan Smart Train Indonesia. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada yang terhormat Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto, Brigjen Pol Dr. Asep Hendradiana, SPAN IJMK, untuk memberikan sambutan sebagai tuan rumah. Saya persilakan Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapusdokes Polri, yang saya hormati dalam hal ini hadir Dr. Irena, izin, Ibu siap, Bu Yesi dari Smart Train Indonesia, Bapak izin dari Muri Indonesia, izin, dan juga rekan-rekan para pejabat utama Polri, rumah sakit, dan rekan-rekan yang diberi pada kesempatan siang hari ini. Saya sih menyampaikan puji dan syukur karena rumah sakit Polri, khususnya juga Pusdokes Polri, dan ini diberikan kesempatan melaksanakan kegiatan bakti sosial berhubungan dengan kegiatan terutama operasi bibir sumbing dan operasi langit-langitnya. Ya, insya Allah kegiatan pelaksanaan ini akan memberikan barokah untuk kita sekalian. Kita harus bangga dan kita harus senang ya, memberikan kesempatan kepada anak-anak kita dalam kondisi memang ada kondisi lahir ada keterbatasan, tapi kita justru dari dengan Smart Train Indonesia memberikan kesempatan melakukan kerjasama. Di era pandemi ini sinergitas dan kerjasama itu dibutuhkan. Kita harus bahu-bahu untuk melakukan upaya yang terbaik untuk anak kita, sehingga pada saatnya nanti setelah dioperasi justru akan memberikan hidup lebih baik lagi, lebih produktif lagi, dan insya Allah akan menghadapi masa depan yang lebih baik lagi, insya Allah. Demikian mungkin kami cukup bangga, mudah-mudahan target pencapaian kita sesuai yang kita harapkan. Target operasi sampai 1000, mungkin juga lebih, itu yang kita inginkan. Makin banyak anak-anak kita yang mendapatkan operasi bibir sumbing ini makin lebih baik lagi. Tapi tetap dengan memperhatikan aspek-aspek protokol kesehatan, dengan memperhatikan tadi indikasi sehingga hasil yang dicapai lebih baik lagi dan lebih produktif lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karumkit, luar biasa sekali ya. Jadi memang betul bahwa sudah ada lebih dari 1000 senyuman baru, bisa kita katakan demikian, yang tidak mungkin dapat diraih dalam waktu yang cukup singkat, dalam waktu sepekan selama masa pandemi, begitu jika bukan karena dukungan penuh
dari Mitra Smaltrend Indonesia, yaitu Pusat Dokter dan Kesehatan Polri. Maka dari itu saya ingin mempersilakan Bapak Brigjen Pol Dr. Rusdianto MMMSI DFM, Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Kapus Dokes untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak Kapus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Karbit Sukanto, yang mewakili dari Parapi, Ibu Iren, Mbak Desi, Mas Jari, ya, dari Muri, Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sapa satu-satu, namun tidak mengurangi rasa saya kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya pagi ini kita sangat bersyukur kepada Maha Kuasa karena diberi kesempatan untuk bisa hadir di acara yang amat istimewa, acara yang amat bermartabat, yaitu untuk memberikan senyuman baru kepada adik-adik kita yang membutuhkan bantuan operasi baik itu di Sumbing maupun saluran langit. Pada masa ini, masa pandemi ini tentunya kita berterima kasih sekali kepada Smaltrend dan Parapi yang telah membantu petugas Polri untuk sama-sama memberikan kesehatan operasi bibir sumbing secara cuma-cuma, secara gratis, yang merupakan suatu bakti daripada Polri dalam rangka merayakan HUT Bayangkara ke-75. Kemudian dikaitkan juga dengan Hari Ulang Tahun Dokes Polri ke-75 dan Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Bayangkara yang ke-55. Dan saya harapkan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Petugas Polri dalam hal ini amat prihatin dengan banyaknya anak-anak kita yang lahir dengan gangguan pertumbuhan pada bibirnya atau bibir sumbing, sehingga membutuhkan tangan dari kita untuk sama-sama membantu mereka untuk memberikan skema baru untuk masa depannya. Untuk itu kami berterima kasih kepada Parapi dan Smaltrend yang telah membantu untuk kedua kalinya kita melaksanakan operasi sumbing ini dikaitkan dengan HUT Bayangkara. 3 hari ini sudah dilaksanakan kurang lebih 750 adik-adik kita, anak kita yang operasi. Kita harapkan hingga akhir Juni nanti dapat lebih banyak lagi yang kita bantu untuk dioperasi. Dan operasi ini serentak dilaksanakan di 38 rumah sakit Bayangkara se-Indonesia. Antara lain Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Semarang, Makassar, Mataram, Palangkaraya, Bandung, dan akan menyusul Bayangkara yang lainnya. Tentunya sekali lagi kami berterima kasih kepada Smaltrend dan Parapi yang telah membantu pelaksanakan operasi virus secara cuma-cuma, dan kami harapkan ada lagi kegiatan lain yang kita selenggarakan di kelak pada hari dengan juga dibantu oleh Smaltrend dan Parapi untuk membantu adik-adik kita ataupun saudara kita yang membutuhkan bantuan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh operator, terima kasih kepada Parapi, terima kasih kepada Smaltrend yang telah membantu kami dalam rangka mewujudkan Rumah Sakit Bayangkara sebagai tempat bakti kesehatan dalam rangka HUT Bayangkara. Dan juga tema kali ini dalam rangka HUT Dokes Polri adalah Dokes berbakti untuk Polri bagi negeri. Demikian dari kami, dan kami isi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus Doka sudah memberikan sambutannya. Dan saya juga akan memberikan kesempatan kepada Dr. Irina Saturarini, SPBPRD untuk memberikan sambutannya selaku perwakilan dari Perapi yang juga menjadi mitra kerjasama Sumatera Indonesia melaksanakan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit. Kepada Dr. Irina saya persilakan. Terima kasih. Izinkan saya mengucapkan selamat pagi, assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang terhormat, maaf saya mesti baca supaya tidak salah. Yang terhormat Bapak Brigjen Pol Dr. Rusdianto, Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Kapusdokes, kepada Kepala Rumah Sakit, Dr. Asep, kepada Bapak dari MURI, terima kasih. Dan Desi, sahabat saya dari Smile Train yang sudah bekerja lama. Jadi pada hari ini saya ada Dr. Huntal, ada Dr. Senja juga dari Perapi, itu sangat bangga bisa ikut dilibatkan dalam kegiatan ini. Terima kasih sudah diajak. Dan kami Perhimpunan Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Indonesia saat ini memiliki 256 anggota yang mengabdi untuk seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kelihatannya jumlahnya belum cukup. Karena ternyata jumlah dari contoh saja pasien bibir sumbing saja baru satu aspek. Mohon maaf, saya sebetulnya dikatakan mendapatkan rekor muri itu saya bangga, tetapi juga saya yakin bapak-bapak karena sama-sama dokter pasti sedih ya. Berarti kan jumlahnya banyak sekali gitu, nggak habis-habis ini. Jadi ini adalah satu PR kita untuk negara kita tercinta, supaya bibir-bibir sumbing yang lain, bibir sumbing langitan, ya di langit itu bisa kita bantu sehingga generasi kita memiliki masa depan yang cerah. Setiap hari ternyata sebanyak 540 bayi di dunia terlahir dengan kondisi sumbing bibir dan langit-langit setiap hari di seluruh dunia. Nah, celah dari rongga mulut dan rongga hidung ini itu bermasalah sesaat nanti pada kondisi-kondisi di mana mereka tidak bisa makan dengan baik, tidak bisa bicara dengan baik, tidak bisa bermasyarakat dengan baik karena mungkin penampilannya tidak terlalu nyaman untuk dilihat. Dan akhirnya secara keseluruhan kita memiliki generasi yang tidak bisa kita andalkan. Kalau jumlahnya makin banyak, maka ini PR buat Smile Train, mungkin juga nanti ke Polri untuk kedepannya, dan kami juga dari Perapi tidak akan henti untuk mengabdikan diri. Di setiap kota, kami berusaha untuk ada seorang dokter bedah plastik yang bertugas, paling tidak di kota-kota yang juga terpencil pun kami usahakan untuk ada dokter bedah plastiknya. Dan itu kami selalu berdedikasi untuk membantu. Kami sangat bahagia karena setelah operasi pun mereka juga memang sebetulnya perlu pelatihan bicara, dan juga itu akan dikawal juga oleh Smile Train karena ini adalah terapi yang berlanjut terus-menerus. Saya mewakili Dr. Budiman sebagai ketua dari perhimpunan mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau kami dalam pelaksanaan mungkin ada kekurangan, tetapi inilah dedikasi kami dan kami sangat bangga bisa diajak terus nantinya mungkin di tahun-tahun yang akan datang. Kami ucapkan selamat ulang tahun pada kegiatan tahun ini. Besok kalau tidak ulang tahun juga kalau kami diajak juga kami bersedia. Demikian. Saya rasa tidak usah berpanjang-panjang. Selamat kepada adik-adik yang kemarin saya mungkin salah satunya ikut operasi ya. Mudah-mudahan bermanfaat karena ini adalah cita-cita dari bangsa kita untuk memperbaiki kehidupan senyum dari anak-anak ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya dong Bapak Ibu ya. Jadi itu dia jumlah dokternya 250 lebih, tapi itu harus mencakup sampai seluruh Indonesia ya. Ya mudah-mudahan ada banyak lagi dokter-dokter spesialis utamanya untuk bedah ini bisa bertanggung jawab dan juga bekerja sama untuk memperbaiki dan juga melakukan operasi secara gratis apalagi ya. Operasi bibir sumbing dan juga celah langit-langit Indonesia.
sekali lagi untuk bisa memberikan senyuman baru untuk anak-anak di Indonesia. Senyuman baru masa depan yang lebih indah dan juga cerah tentunya. Nah, baik, terima kasih sekali lagi saya berikan untuk Dr. Irena Sapurarini, perwakilan dari PERAPI, Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, saya kan dari tadi sudah sebutkan ya bahwa tidak hanya bergabung secara offline, tapi juga bergabung secara online. Tidak hanya Smart Train Indonesia, tidak hanya Pusdokes Polri, MURI, PERAPI, tapi juga ada Bakti Kesehatan Polri, Operasi Bibir Sumbing dan Celah Langit-Langit di Indonesia yang sudah bergabung. Di sini catatan saya sudah ada 9 rumah sakit yang bergabung. Pak Kapusdokes mungkin nanti boleh ya menyapa-nyapa sedikit ya Pak. Saya mau sapa dulu kehadiran Rumah Sakit Bayangkara se-Indonesia dari Jambi, kemudian juga dari Semarang, bisa diperlihatkan sedikit, Banten, Bandung, Denpasar, Mataram, Ambon, Palangkaraya. Nah, ini dia nih gambarnya nih. Bapak Ibu dokter, halo, selamat pagi dari Jakarta. Boleh dadah-dadah dulu Pak Bu. Kira-kira ada gak yang bisa kita ajak ngobrol salah satunya? Bisa? Bisa ya? Oke, saya mau ke Pak Kapus dulu nih. Pak Kapus, di sini ada kurang lebih 9 kota ya, termasuk juga yang ada di Jakarta ini. Pak Kapus mau berbincang dengan yang mana? Ada Jambi, Semarang, Banten, Bandung, Denpasar, Mataram, Ambon, dan Palangkaraya. Dari Sumatera dulu. Dari Sumatera dulu, ada Jambi. Kita ke Jambi dulu nih. Selamat pagi Jambi, suaranya jangan lupa ya, mute-nya dinonaktifkan dulu. Halo Jambi, apa kabar? Kira-kira suara kami terdengar tidak nih? Jambi. Halo, halo. Wah, mungkin sedang sibuk juga nih ya. Kamu aja yang ngomong. Kalau gitu kita pergi. Oh, Jambi, ini dia Jambi. Wah. Selamat pagi Jambi. Pagi Jambi. Ya, selamat pagi Dengan Jenderal. siapa ini? Ya, dengan Audionya Dr. kurang Jenderal. terdengar jelas nih Pak. Ya, Dengan kami. itu. Terima kasih Jambi. Ya, terima kasih Selamat Jambi. bekerja. Sukses selalu. Ya. Siap, Jenderal. Sudah terlihat dari gayanya ya Pak ya. Artinya sudah Terima siap. kasih. Terima kasih Jambi. Selanjutnya saya mau mengajak Pak Kapus mungkin ke Semarang ya Pak ya. Semarang boleh kita ke Jawa nih. Semarang. Apa kabar Semarang? Pagi Jenderal. Waduh, dengeran suaranya nih. Yang mana nih Semarang nih? Semarang apa kabar? Ya, kabar baik Ibu. Selamat pagi Jenderal. Selamat siang Semarang. Semarang. Siap Jenderal. Dengan siapa ini? Siap Jenderal. Mohon izin dengan Karung Ciparu. Kombes Pol Dr. Antonius Ginting, SPOK Mars. Mantap Pak Ginting. Terima kasih. Berapa orang yang disuntik? Siap Jenderal. Berapa orang? Siap. Hari ini dioperasi 10 orang Jenderal. Totalnya? Total semua? Siap. Awalnya 16 orang. Setelah di screening yang lolos tinggal 10 orang Jenderal. Semua disiapkan. Terima kasih Jenderal. Siap. Terima kasih. Satu hari ini diselesaikan Jenderal. Tolong yang di luar, Siap, Jenderal. Dari luar Semarang juga diperhatikan ya akomodasinya ya. Siap. Semoga Oke. lancar untuk 10 orang yang Siap, siap, Jenderal. dilakukan Baik, terima operasi. kasih. Selamat bekerja. Mohon izin Siap. Pak Kapus, Terima kasih Jenderal. langsung ke Selamat Banten. siang. Kalian boleh. Ke semua boleh Pak? Ke semua saja ya Pak ya? Ah, takutnya sudah menanti-nanti Pak. Saya mau menyapa dari Banten, Bakti Kesehatan Polri Rumah Sakit di Banten nih. Selamat pagi menjelang siang Bapak Selamat Ibu. pagi, Jenderal. Mohon izin. Selamat siang Banten. Dengan siapa nih? Dokter Eko, bukan? Banten. Dengan siapa? Wah, sepertinya nge-freeze nih ya. Gangguan. Selamat pagi, Jenderal. Pagi, Jenderal. Selamat Siap. pagi. Dengan siapa ini? Siap. Siap dengan karungnya, Jenderal. Dokter Eko ini apa? Siap. Berapa orang yang dioperasi hari ini? Siap. Kami 2 hari ini melaksanakan terhadap 33 pasien, Jenderal. Izin. 10 orang. Total semua yang akan dioperasi?
Siap 33 Jenderal. Dari pertama 21 pasien, hari ini 12 pasien Jenderal. Izin. Ya, terima kasih Pak Karumkit Banten. Dioptimalkan, dibantu adik kita yang butuhkan. Selamat bekerja. Terima kasih Bapak. Izin Pak Kapus Dokes, saya akan ajak Bapak ke Bandung. Selamat pagi, selamat pagi menjelang siang Bandung. Selamat pagi. Ada Pak Kapus Dokes di sini, Bu. Selamat pagi, selamat siang. Selamat siang, Bandung. Dengan siapa? Sama Leonido. Wakarungkit. Ya. Wakarungkit. Ya. Ya, terima kasih Bu Wakarungkit untuk Get Baksos hari ini. Berapa orang yang dioperasi hari ini? 14 Pak Kapus. 14. Total semuanya? Total semuanya 14 orang. Dari 25 yang di screening, yang lolos screening 15, yang satu lagi ditunda karena antigennya positif. Oh, jadi iya. yang jalan hari ini 14. Nanti yang antigen positif dijadwal kembali ya setelah negatif ya di Bandung ya. Ya, gitu. Baik, terima kasih Bu Wakarungkit. Selamat bekerja. Terima kasih Ibu Wakarungkit. Sama-sama. Ya, nanti jalan-jalan ke Bandung untuk saya. Pengalaman saya. Saya mau ajak pakai Pusdokes ke Denpasar. Nih, kita langsung Denpasar, Mataram, Ambon, sama Palangkaraya, Pak. Masih antri nih. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi, Jenderal. Denpasar, Jenderal. selamat siang. Siren Nike, Selamat Siren. siang. Siren Nike. Karungkit Jenderal. Ya. Ya kan kabare, becek-becek. Becek-becek Jenderal. Matur sesama kita hari ini. Kuda saya dioperasi hari ini. Siap Jenderal. Kami melaksanakan screening 15 orang Jenderal. Yang masuk kami bisa operasi sebanyak 12 orang Jenderal. Jadi pelaksanaannya besok Jenderal. Total semuanya kuda 12 orang Jenderal. orang, iya. Terima kasih Ibu Karungkit Denpasar. Mohon dilayani sebaik-baiknya ya. Siap Jenderal, terima kasih Selamat Jenderal. bekerja. Selamat Ya. Siap Jenderal. Wah, luar biasa. Semangatnya sama semua ya. Dari Sumatera, Jawa, Bali, kita juga bergeser ke Mataram. Selamat siang Mataram dari Jakarta. Untuk Mataram, Pak Karungkit yang lain. Ya. Jenderal. Selamat pagi Jenderal. Silakan Pak Karungkit, silakan. Ya, selamat siang Jenderal. Mohon izin melaporkan dari ruang operasi Rumah Sakit Bayangkara, Jenderal. Kebetulan hari ini hari kedua kita laksanakan bakti kesehatan. Besok hari terakhir, besok rencana Pak Kapolda yang sama Ibu Ketua Bayangkara daerah yang berkenan berkunjung sekaligus memberikan pengarahan di Rumah Sakit Bayangkara. Perlu dapat saya laporkan di sini Jenderal, ada 4 kegiatan yang kita laksanakan di sini. Yang pertama operasi bibir sumbing, yang kedua laparoskopi steril, kebetulan saya sendiri operatornya. Yang ketiga medical check up para purnawirawan yang ada di Kota Mataram maupun di NTB. Kemudian yang terakhir hitanan massal untuk besok kita acarakan pas saat kunjungan Bapak Kapolda sama Ibu Ketua Bayangkari. Pada kesempatan ini bibir sumbing yang kita telah laksanakan kemarin hari pertama 7 pasien, sekarang rencananya 8. Ada 28 orang pasien bibir sumbing dari Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok yang mendaftar Jenderal, mohon izin. Setelah kita lakukan screening ada 19 orang yang memenuhi syarat, 19 orang yang memenuhi syarat. Satu yang antigen rapid antigen yang positif dan yang lainnya ada yang masih ada penyakit lainnya comorbid maupun ada tidak datang gitu. Itu yang bisa sampaikan. Kalau hari ini dapat 15, besok kita ambil 4 lagi untuk bibir sumbing. Untuk laparoskopi kemarin kita dapat 3, hari ini kita 5 karena ini merupakan rumah sakit unggulan. Kita bisa melaksanakan steril dengan cepat memakai
minimal invasif dengan metode laparoskopi. Itu yang bisa saya sampaikan Jenderal. Mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut. Oke, terima kasih Pak Karumpit atas laporannya. Makin banyak yang dilayani, terutama anak-anak kita yang mengalami kondisi bibir sumbing termasuk dan langit-langit, makin bagus. Tetap dengan memperhatikan tadi aspek protokol kesehatan, screening, pastikan indikasi kontraindikasinya sehingga hasil yang dicapai lebih baik lagi. Terima kasih Pak Karumpit. Terima kasih Pak Siap, Jenderal. Karumpit dari Mataram. Siap, alhamdulillah kita laksanakan protokol COVID secara ketat di Rumah Sakit Bayangkara Mataram, Jenderal. Siap. Ya, pasti semua dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi ini ya Pak. Selanjutnya saya ajak Bapak untuk ke Ambon dan Palangkaraya, dua daerah terakhir. Selamat siang Ambon. Apakah suara kami terdengar dengan jelas? Halo Ambon. Selamat siang juga. Ya, silakan, ada Pak Rumki RS Bayangkara Jakarta di sini, silakan Pak. Ya, bagaimana? Ya, mohon izin Pak. Siap, mohon izin Jenderal melaporkan dari Ambon. Melaporkan dari Ambon, jumlah pasien yang mendaftar 31 pasien, yang lolos screening 29 pasien. Kemudian kami sudah melaksanakan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit dari kemarin, Jenderal mohon izin, kemarin berjumlah 10 orang dan hari ini 19 orang. Demikian Jenderal mohon izin yang bisa kami laporkan. Terima kasih Pak Karumpit, semoga semuanya berjalan lancar dan sukses sesuai dengan harapan kita. Sukses selalu Pak Karumpit. Terima kasih banyak Ambon. Saya ajak terakhir Palangkaraya nih yang juga sudah bergabung dan standby bersama kita melalui sambungan online. Selamat siang Palangkaraya. Halo Palangkaraya, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kadidokes sama staf dan Karumpit melaporkan Bapak Kapus pada pelaksanaan operasi bibir sumbing dilaksanakan 1 hari. Peserta screening 16 orang. Setelah dilaksanakan screening yang berhasil adalah 12 peserta yang hari ini akan dilaksanakan operasi bibir sumbing. Sehingga mudah-mudahan pada hari ini akan dilaksanakan 1 hari pelaksanaan operasi 12 orang. Demikian yang kami laporkan, Indra. Terima kasih Bapak Kabidokes dan juga Bapak Karumpit. Waalaikumsalam. Terus kegiatan-kegiatan tadi terkait kegiatan operasi bibir sumbing dan langit tetap kita masih punya waktu seminggu ke depan. Kalau misalnya masih ada anak-anak kita yang memang perlu, mohon tetap didukung dan dibantu sehingga harapan Anda termasuk orang tua bisa terpenuhi dengan baik. Terima kasih Pak Kabid dan Karumpit sekali lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Kapus dan juga Pak Karumpit sudah berkenan menyapa rekan-rekan Bakti Kesehatan Polri Operasi Bibir Sumbing dan Celah Langit di Indonesia. Tadi sudah ada 9 kota ya, Jambi, Semarang, Banten, Bandung, Denpasar, Mataram, Ambon dan juga Palangkaraya telah melaksanakan Bakti Kesehatan Polri yang juga mendukung Operasi Bibir Sumbing dan Celah Langit-Langit di Indonesia. Nah, tidak hanya itu saja, saya juga akan menyapa di sini sudah hadir pihak perwakilan Smart Train dari Asia dan Asia Tenggara, Mbak Desi. Saya akan menyapa mengundang Ibu Manta Carol, Vice President and Regional Director Smart Train Asia, dan Ibu Kimi Konstantin Flaviano, Area Director for Smart Train Southeast Asia. I would like to invite Miss Manta Carol and Miss Kimi. Hello. Good morning from Indonesia, Miss Manta and Miss Kimi. How are you today? Hello, Miss Mamta. Hello, Miss Mamta. Could you hear us? Ya, karena kita semua juga pengen ya mendengar bagaimana pendapat dari Smart Train Asia dan juga Asia Tenggara. Karena Smart Train ini kan merupakan satu nirlaba yang cukup besar dan sudah melakukan banyak sekali operasi bibir sumbing dan celah langit, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dan karena hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, tentunya kita ingin mendengarkan bagaimana pendapat dari rekan-rekan di Asia dan juga Asia Tenggara. Jika memang memungkinkan, bagaimana rekan-rekan, apakah koneksinya cukup baik? Kita coba sapa dulu ya. Saya ingin menyapa Miss Mamta. Halo Miss Mamta. Could you hear us from Indonesia?
Nampaknya kurang baik jaringannya. Kimi, saya akan menyapa dulu Miss Kimi terlebih dahulu ya. Miss Kimi Kosteng Flaviano, Area Director for Smart Train Southeast Asia. Hello Miss Kimi, how's your life? Hello, hi, good morning everybody, and thank you for this opportunity to be with you today. I believe our Vice President Mamta will be speaking and will have a message to share. Okay. But I don't think the connection is really good, so please, Miss Kimi, we would like to hear your appreciation for us. Just a second, let me check on her connection. Because of, ini kan online ya. Tapi karena because of technology we can contact each other, kita bisa terhubung satu sama lain meskipun dalam kondisi pandemi seperti saat ini, tapi kita akan berupaya terus untuk bisa berkomunikasi. So Miss Kimi, we would like to hear your appreciation and also your thought about what already did by Smart Train Indonesia, especially during pandemic. Are you ready, Miss Kimi? Yes, please, Miss Kimi. I give you the time. Yes, I believe Mamta. Yes, Mamta is on. Okay, Mamta is already joined with us. Hello, yes, Mamta. hello everyone. Hello everyone. Yes. How are you? Yes, we can hear your voice, but we do not see your face from here. Can you see now? That's it. Yes, please, Miss Mamta. I give you the time for the remarks. Thank you everyone, and congratulations to everyone, to you, to all our doctors, and to everyone today. So good morning to our friends from the Indonesian Central Police, led by General Dr. Rusidianto, Chief of Indonesia Police Medical and Health, and the Indonesian Plastic Surgery Association, led by its chairman, General Dr. Budiman, and the Indonesian Museum of Records, represented here by Mr. Yusuf Nagri, its senior manager. And thank you everyone for inviting us, for having Smile Train with you. Thank you very much. As you may know, that my name is Mamta Carroll. I am Smile Train's Vice President and Regional Director for Asia. As all of you know, that Smile Train is the world's largest cleft-focused organization with a sustainable and local model of supporting surgery and other forms of essential comprehensive cleft care. Over the last 20 plus years, Smile Train has supported safe and quality cleft care for 1.5 million children, and more than that, in fact, over 20 years. Smile Train has supported even comprehensive cleft care for children across the world. To achieve this goal, and as part of Smile Train's sustainable model to reach out to more and more patients, Smile Train partners and local doctors and other medical experts have provided their healthcare services in their respective regions. We are truly grateful and very, very proud today that our partners in Indonesia have done more than 94,000 surgeries in the last 19 years. And we thank each one of you for your dedication and hard work. While our partners have done so much, we also know that around the world, a baby is born with a cleft every 3 minutes. And even during a pandemic, while the needs of every region and medical partners will remain very unique, and everyone who works at Smile Train shares an unwavering commitment to providing life-saving cleft treatment to each and every child. The past 15 months, as you all know, have been very challenging for all of us around the world. For Smile Train, many of our partners have delayed providing surgery due to the COVID-19 pandemic. This means that tens of thousands of patients in need were not able to receive the life-changing surgery they need. In fact, we estimate that more than 39,000 free cleft surgeries have been put on hold around the world.
Smile Train strives to resume surgeries when it is safe to do so, and we have adapted so constantly, to the changing conditions regarding providing these cleft surgeries. Thankfully, Smile Train's sustainable model of empowering local medical experts within the communities can actually make a difference and make the change very quickly to adapt to the unprecedented events. As such, Smile Train appreciates and would like to congratulate the Indonesian Central Police, Pusudokos Polri, and the Indonesian Plastic Surgery Association for their ongoing and unwavering commitment to changing the world one smile at a time. The Bhayankara hospitals across the country and the members of the police force have been extremely dedicated in ensuring that cleft-affected individuals and their families receive the care that they need. This would have not been possible without their support. During the past week, we have seen how working together can really change the world. Providing surgeries for 750 individuals in just 6 days is not an easy task. Even during normal circumstances, to do this safely, enforcing safe and very strict COVID protocols makes it even very more impressive. This number of patients is twice the number of patients treated during last year's outreach initiative. This is expected to break the MURI record of the highest number of cleft surgeries conducted during the pandemic. This is a testament to your dedication and your commitment to your countrymen. Thanks to the Indonesian Central Police and the Indonesian Plastic Surgery Association for all that you do. Smile Train Indonesia has consistently pushed to increase social awareness so that patients' families may receive the much needed information and help and support, that there will be more patients who will receive the cleft surgeries. To spread the word, to tell people that cleft is treatable, it is not something which they cannot afford, because it is completely free and available at Smile Train partner hospitals. Smile Train Indonesia had partnered with various institutions and organizations, including the Indonesian Central Police, to further widen its reach to help more Indonesian born with cleft and give them forever smiles. We are truly grateful for this partnership and look forward to working with all of you for many, many more years to come. Smile Train will be behind you at every step of the way as we strive to work towards improving access to safe, quality and timely cleft care for the Indonesians who are born with a cleft and supports their families completely. Again, we thank you and applaud you for the work of our partners, the Indonesian Central Police and the Indonesian Plastic Surgery Association, and the leadership of General Rusdianto and General Dr. Budiman. Thank you, Mr. Yusuf Nadri, Senior Manager of the Indonesian Museum Records, for recognizing this milestone. And thank you to my wonderful Indonesian team led by Daisy, Mona, Irving and others. Thank you very much. Terima kasih, and I wish you all good health and please stay safe. Thank you very much. Thank you, Miss Mamna. What a great remarks and also appreciation for us. Jadi kalau bisa kita simpulkan sedikit sebelum melaju ya, memang ini ada satu apresiasi yang cukup besar. Sudah 20 tahun lebih ya untuk Smile Train ya di seluruh dunia, dan Smile Train Indonesia juga sudah banyak sekali, 90.000 lebih operasi yang sudah dilakukan Mbak Desi. Saya mau menyapa dulu Miss Kimi terlebih dahulu ya Mbak Desi ya. Miss Kimi, do you still connect with us? We also would like to hear your greeting for us, a short greeting, Miss Kimi. Kita juga ingin mendengar ya, bagaimana sedikit saja apresiasi dari Miss Kimi Constantine Flaviano, Area Director for Smile Train Southeast Asia. So please, Miss Kimi, a short greeting for us. Thank you so much for giving us this opportunity to celebrate with all of
of you today. I think that Mamta has wonderfully represented SmileTrain and has expressed our gratitude for everybody who is on this call and everybody who's not able to log in because they're busy doing surgeries and providing new smiles for all the patients that we have receiving surgery today and throughout the week. So again, thank you very much for your help to the Indonesian Central Police and of course to the Plastic Surgery Society led by Dr. Budiman. Thank you again, and we hope that we can be working, we will be working together for many, many more years to create more smiles around Indonesia. Oke, thank you Miss Kimi. Jadi itu dia, lagi-lagi apresiasi yang bisa diberikan ya. Semua terjadi karena kolaborasi dari semua partner dan sekali lagi semua harus bekerja sama. Baik itu di masa pandemi ataupun nanti mungkin sudah saatnya kondusif, semua tetap harus bekerja sama melakukan yang terbaik, apalagi untuk generasi-generasi masa depan ini loh ya. Untuk mereka dengan bibir sumbing ataupun celah langit-langit bisa mendapatkan operasi gratis dan juga masa depan yang baru. Thank you very much. We really appreciate your participating in celebrating this special occasion with SmileTrain Indonesia. See you around Miss Mamta and also Miss Kimi. We hope we can meet offline ya after the pandemic someday. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan secara offline. Dan selanjutnya Bapak Ibu rekan-rekan semua, saya akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini kita akan diskusi gitu karena ada banyak sekali hal yang ingin ditanyakan. Terlebih mumpung narasumbernya ada di sini juga supaya kita bisa tahu sebetulnya apa saja sih bagaimana operasi bibir sumbing selama masa pandemi khususnya dan bagaimana kondisi anak-anak dengan bibir sumbing dan celah langit-langit di Indonesia. Tentunya juga kita akan tahu bersama pencapaian rekor muri untuk operasi bibir sumbing terbanyak selama era kenormalan baru. Izinkan saya tadi sudah saya perkenalkan kembali mungkin ya. Pak Kapus Dokes mungkin langsung saja diwakilkan dengan Pak Karungkit. Kemudian juga ada Ibu Desi dari SmileTrain, ada Dr. Irena perwakilan dari Perapi dan juga Bapak Yusuf Ngardi dari Muri. Saya ingin ke Pak Karungkit terlebih dahulu ya Pak ya, mewakili Pak Kapus Dokes yang berhalangan untuk bergabung sampai akhir acara. Saya ingin tahu lebih banyak soal latar belakang. Bagaimana akhirnya kerjasama antara Pusdokes, rumah sakit di Bayangkara di seluruh Indonesia dan juga SmileTrain akhirnya bisa melaksanakan operasi bibir sumbing lebih di masa pandemi. Silakan Pak Karungkit. Terima kasih atas waktunya Pak. Jadi kegiatan bakti sosial operasi bibir sumbing mungkin sekarang adalah periode yang kedua. Jadi kepemimpinan saya selama saya jadi Karungkit, sebelumnya tahun kemarin dilaksanakan alhamdulillah berjalan dengan cukup lancar. Waktu itu kita mendukung kegiatan yang sama, alhamdulillah sekarang bisa dilaksanakan dengan baik. Meskipun berdasarkan tadi bagaimana di era pandemi COVID-19 ini kita berupaya melaksanakan kegiatan pelayanan bagi anak-anak yang memang memerlukan bantuan. Artinya selama kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, baik itu mulai screeningnya, prosesnya, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tim bedah kita, insya Allah apa yang kita kerjakan itu bisa berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal seperti itu. Iya, tadi juga ada screening kesehatan juga ya Pak ya. Betul, apalagi di tengah pandemi pasti harus ada yang namanya protokol kesehatan. Jadi total kalau di Rumah Sakit Bayangkara Jakarta, pasti Pak Karungkit sudah menghitung, kalau tadi kan kita sudah menyapa dari 9 kota sudah dapat laporan masing-masing. Kalau di Rumah Sakit Bayangkara Jakarta sudah berapa banyak yang tertangani Pak? Kita yang sudah terdaftar ada 30, ya. Malah ditingkatkan lagi ya. Ini masih ada waktu kita dalam seminggu ini. Jadi kalau masih ada pendaftaran, kita masih terbuka untuk memberikan pelayanan. Sehingga kembali lagi, meskipun tadi misalnya ada di screening masih positif, kita beri kesempatan. Diberi kesempatan, selama tidak ada kontraindikasi, selama proses tadi memang ada terpapar COVID-19, kita pastikan sehat dulu dan kita jadwalkan kembali. Sehingga harapan orang tua, harapan anak kita penuhi dengan baik. Iya. Jadi semua bisa tertangani, apalagi mereka yang memang sudah terdaftar ya Pak ya, dan sudah bisa masuk datanya. Dan tidak menyangka ya Pak, akhirnya juga bisa memecahkan rekor muri ya Pak. Saya mungkin mau ke Ibu Desi dulu nih. Sebagai dari SmileTrain Indonesia, saya juga ingin tahu betul bagaimana akhirnya SmileTrain Indonesia ini
bisa bekerja sama juga dengan Pusdokes Polri. Karena kita tahu bersama sepak terjang smelter Indonesia di Indonesia sudah cukup lama, sudah belasan tahun ya Ibu Desi. Silakan Ibu. Ya terima kasih. Kerjasama dengan kepolisian sebenarnya sudah berjalan cukup lama dan yang menjadi concern kami adalah ketika terjadi mulai pandemi di tahun kedua sekarang. Itu sempat selama 6 bulan Smelter sama sekali tidak ada kegiatan operasi. Nah sedangkan setiap bulan sebelum pandemi itu kami membantu sekitar 600 operasi. Jadi bisa bayangkan di Indonesia saja ya, jadi bisa bayangkan kalau 6 bulan tidak ada kegiatan operasi. Hampir setiap hari itu selalu ada pertanyaan kapan anak kami bisa dibantu operasi. Kemudian kami mencari cara dan berusaha sambil melihat situasi dan kondisi sampai kami melihat kesempatan yang diberikan oleh dari Kepolisian Republik Indonesia terutama dari Pusdokes pada saat itu di mana untuk melakukan kegiatan operasi mengikuti prokes dan luar biasa dari bapak-bapak dan ibu bapak-bapak Bayangkara yang merespon sangat-sangat positif bahkan artinya memberikan dedikasinya padahal dengan terpapar yang begitu banyak tapi beliau mau dari mulai jemput ke rumah gitu menyediakan fasilitas transportasi itu luar biasa yang membuat kami mempunyai semangat lagi gitu dan animonya memang luar biasa sekali animonya bahkan mungkin untuk di Jakarta yang mungkin orang melihat masih ada nggak sih bibir sumbing sebenarnya di Jakarta mungkin orang berpikirnya begitu ya tapi saya pribadi sendiri kan dengan pelayanan yang sudah banyak di Jakarta tapi 3 rumah sakit di Jakarta, rumah sakit Bayangkara semuanya pasiennya lebih dari 20 gitu. Itu pun belum yang artinya yang lolos screening aja contoh di sini 43 ya Pak Karumkit sebelumnya kemudian dengan screening yang luar biasa diberikan perhatiannya itu bahkan di 2 rumah sakit lagi di Depok terus kemudian di Ciputat itu juga animonya besar sekali sampai sekarang juga masih ada dan kerjasama support dari para dokter perhimpunan dokter bedah plastik ya artinya mereka juga berkorban dengan segala keterbatasan itu yang membuat kami juga kok kami artinya seperti ini mereka saja mau mempertaruhkan ya kan kalau pulang ke rumah juga ada keluarga gitu tapi mereka mau memikirkan orang yang mungkin bahkan kita nggak tahu dari mana kenal pun tidak gitu tapi semua diberikan untuk mereka dan saya sangat terharu gitu ketika ini semua responsnya luar biasa nggak berhenti sampai detik ini pun kami masih terima dari sosial media kapan ada lagi di sini di Makassar belum ada 2 bulan kami operasi 40 kemarin ternyata dapat lagi sudah 40 pasien lagi jadi luar biasa jadi terima kasih banyak mungkin kalau tidak dengan adanya kegiatan ini mungkin akan tambah banyak lagi anak-anak yang bisa jadi hopeless ya kalau tidak segera mendapat senyum baru tidak hanya senyum baru tapi merubah dan memberikan semangat ratusan senyum dari keluarga ibu bapak anak dan lainnya terima kasih itu yang kami sampaikan. Nah tentu juga karena ada mitra yang bekerja sama ya Mbak Desi, jadi Smartren dengan mudah bisa menjumpai tanda kutip bisa tahu gitu di mana saja mereka tinggal, bagaimana aksesnya, begitu ya Mbak Desi ya? Ya itu tadi dari Rumah Sakit Bayangkara setempat mengerahkan anggota-anggotanya, melibatkan dari Polda-Polda untuk menurunkan anggotanya, menjemput dari rumah sampai ke rumah sakit sampai kembali lagi semua dengan aman, sehat gitu. Iya, semua kerjasama yang luar biasa pasti. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu, boleh dong. Karena saya juga mau mendengar dari Dokter Irena langsung ya, sebagai salah satu dokter yang juga menjalani operasi bibir sumbing dan celah langit-langit di Indonesia sebagai bagian dari bakti sosial ini. Selain screening kesehatan itu tadi, dokter, apa saja sih sebetulnya menjadi hambatan apalagi di masa pandemi seperti saat ini ya Ibu dalam melakukan operasi yang memang biasanya dilakukan lebih baiknya lagi, proporsional lagi untuk anak-anak yang masih di usia di bawah setahun ini, betul tidak? Silakan dokter. Ya, terima kasih pada kesempatan ini saya ingin cerita sedikit bahwa operasi bibir sumbing itu memang sebaiknya dilakukan lebih dini makin baik, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya hemoglobin yang tidak kurang dari 10, berat badan yang tidak kurang dari 10.
kemudian juga kesehatan lainnya. Tantangan yang lain ketika kita melakukan di masa pandemi itu bertambah lagi, di mana prokes kesehatan di kamar operasi itu juga tidak murah sebetulnya. Menjadi tambahan biaya yang cukup banyak dibanding kalau kita lakukan bukan di masa pandemi. Jadi saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dr. Asep dengan stafnya dan juga Dr. Huntal selaku ketua. Luar biasa upayanya untuk bisa mewujudkan ini. Dan behind the screen-nya itu memang nggak bisa diceritakan dalam waktu singkat. Perannya Smile Train, peran dokter bedah plastik, peran pasien, di mana pasien juga kadang-kadang ingin tetapi tidak punya akses, lalu diwujudkan oleh tim dari Rumah Sakit Bayangkara seluruh Indonesia. Dan saat ini ada Bapak Karumpit mungkin nanti bisa menyampaikan bagaimana teknisnya yang behind the scene tadi gitu. Karena tidak akan bisa kita operasi di atas meja kalau itu semuanya tidak selesai. Setelah itu, selesai operasi, ini juga harus diurus supaya bisa sampai dengan selamat. Karena mereka mungkin ya, kalau di Jakarta saya rasa mungkin tidak terlalu masalah. Tapi kalau di daerah, untuk mencapai sebuah rumah sakit saja, mungkin mereka memerlukan waktu, walaupun sudah diberi banyak fasilitas untuk infrastruktur, tapi tetap anak ini sulit sekali mendapatkan bantuan. Belum lagi internal di rumah. Masa pandemi ini membuat kita juga menjadi berpikir berulang. Dulu setahun lalu kita ini udah pandemi lebih dari 1 tahun. Saya tahun lalu juga bulan. Betul. Saya tahun lalu juga kesini, juga sudah dilakukan operasi bibir sumbing ini. Sudah pakai masker. Cita-citanya tahun depan jangan pakai masker. Saya duduk sini pakai masker lagi gitu ya. Bayangkan kalau kita tidak lakukan operasi itu, anak itu sudah jadi tambah besar, punya persoalan baru, tidak bisa melakukan terapi wicara dengan lancar karena dia sudah terlalu besar. Kemudian anak ini sudah mulai bergaul, ingin sekolah, tidak berani, akhirnya menjadi persoalan sosial. Ketiga, kita juga menjadi persoalan kalau anak ini ditunda operasinya, akan ada anak-anak yang lain. Saya amazed sekali, di Jakarta saja, dalam rangka ulang tahun ini, di Jakarta saja, screening 47 ya. Itu bukan angka yang kecil. Itu yang ada di atas es ya. Fenomena gunung es ini. Jadi kita juga punya tugas untuk mencari, jangan-jangan lebih dari ini. Yang harus dibantu. Nah ini peran Smile Train yang kontinuitasnya luar biasa untuk membantu. Kemudian kami juga punya sistem. Dokter bedah plastik di bawah Perapi, sejak pendidikan sudah diberikan sistem untuk mengerjakan sepraktis mungkin, seminimal mungkin resiko penyulit setelah operasi. Misalnya dalam waktu tidak lebih dari 1 jam, kami bisa menyelesaikan operasi bibir sumbing yang cukup kompleks. Ternyata bahkan kurang dari 1 jam. Kurang lebih dari 1 jam gitu ya, kurang dari 1 jam. Ya. Rata-rata 30-45 menit karena harus dibius umum. Ya. Kami bisa bekerja setelah pembiusannya lancar dan anak itu dibangunkan. Jadi total kira-kira 1 jam lah. Untuk celah langit-langit agak lama sedikit, tetapi persoalan celah langit-langit beda lagi. Lebih mudah mengalami perdarahan karena kondisi dari struktur langit-langit tersebut. Itu pun kita sudah dilatih dari sejak pendidikan untuk melakukan operasi ini dengan seminimal mungkin resiko, di mana setelah kami selesai, kita datang ke kota-kota terpencil, mungkin kita tidak bisa terus di sana, bekerja sama dengan dokter-dokter di daerah tersebut untuk menangani pasca operasinya. Ya. Seminimal mungkin resiko, dan sistem penyaringan pasien, pemilihan pasien itu juga penting. Jadi jangan jumlahnya harus banyak nih, saya harus banyak operasi. Bukan tidak bisa, begitu. tapi masalah nutrisi juga itu dipertimbangkan ya Ibu ya, berat badan si anak. Kemudian juga kondisi premorbidnya, mungkin ada kelainan-kelainan genetik yang lain, biasanya mengikuti pada celah bibir dan langit-langit ini yang harus dicermati juga. Dan juga kesediaan orang tua untuk mau menangani dengan serius dan tidak putus. Nah itu dia, masalah internal biasanya juga jadi masalah, banyak penolakan, katanya jangan ini, jangan itu. Ini artinya operasi itu tidak berbahaya ya Dok ya? Operasi celah langit-langit dan juga bibir sumbing ini sangat-sangat aman. Sangat aman dengan protokol yang yang ketat, dengan SPO kami yang sudah lama kita lakukan, mungkin lebih dari 20 tahun dari guru-guru kami, dan sampai saat ini aman.
Dan perbincangan saya juga itu nampaknya menjadi edukasi, sosialisasi untuk banyak orang ya, bahwa jangan pernah takut untuk bilang anak saya memiliki bibir sumbing ataupun celah langit-langit, justru harus dari sekarang, dari dini itu ya dok ya, supaya tidak ada komplikasi di kemudian hari. Kalau boleh catatan-catatan khusus penyakit-penyakit apa saja yang nampaknya masih dipertimbangkan dok? Ya tentunya mungkin ada kelainan bawaan, misalnya ada selain celah langit-langit mungkin ada kelainan jantung yang menyertai, atau mungkin kelainan dari perkembangan tulang belakang, otak dan sebagainya, itu semua memang harus mendapatkan screening yang baik dan mendapat perhatian khusus ketika anak ini baru lahir. Ini mungkin salah satu dari cara kita untuk menjaga negara kita supaya generasi kita ini bila memiliki kebetulan mendapatkan tidak beruntung terlahir anak yang seperti itu, harusnya mendapatkan perhatian khusus. Kalau ada seperti bibir sumbing dan langit-langit, hubungi kami dari perhimpunan segera. Juga sekarang seluruh rumah sakit Bayangkara sudah terlatih untuk melakukan ini, juga dari beberapa provider yang bisa membiayai. Jadi memang banyak penyakit-penyakit lain yang juga harus dapat pertimbangan khusus selain juga dari bibir sumbing dan langit-langit. Tapi tentu jangan takut ya, dengan screening juga bantuan dari Smatra Indonesia untuk ada perawatan sumbing berkelanjutan, sebenarnya seperti itu ya Mbak Desi ya. Mereka tidak hanya melakukan operasi ataupun diberikan operasi gratis, tapi juga ada pelatihan selanjutnya dan juga untuk memantau perkembangan. Mungkin sedikit saja Pak Karun, mungkin tadi terlewat soal apa-apa saja rumah sakit Bayangkara kita terjun langsung untuk mengetahui di mana saja anak-anak ini tinggal, lokasinya di mana, karena kan tidak semua tahu informasinya ya Pak Karun ya. Singkat saja Pak, sebelum saya ke Pak Yusuf. Prosesnya seperti apa Pak untuk tahu masing-masing lokasi? Jadi kita itu ya melalui tim kita, tim sosial kita melaksanakan advokasi, baik itu melalui, jadi biasanya kita dapat perintah dari pimpinan melaksanakan kegiatan bakti sosial. Berikutnya terkait kegiatan bakti sosial dengan operasi bibir sumbing ini, kita juga melibatkan kepolisian kewilayahan untuk turun tangan langsung ke mana, ke wilayahnya masing-masing. Misal di Jakarta nih, di Jakarta bagaimana peran Babin Kamtibmas melalui polsek-polsek yang itu turun, karena rekan-rekan Polri Babin Kamtibmas tahu betul di wilayah mana, di tempat mana ada anggota yang atau masyarakat yang memiliki putra putrinya mengalami kelainan bibir sumbing dan itu dilaporkan ke kita, ke panitia, dan berikutnya kita turun langsung advokasi, baru berikutnya secara bertahap dibawa ke rumah sakit dan dilakukan screening. Proses dilakukan screening sesuai, tidak ada kontraindikasi, baru kita jadikan operasi. Demikian. Baik, salah satu yang sudah lolos screening dan melaksanakan operasi sudah hadir. Nanti saya mau berbincang dengan Ibu Indah ya. Ibu izin ya Bu ya, baru lagi rewel dedeknya ya. Karena baru melakukan operasi, tapi masih bisa bergabung. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, tapi sebelum itu saya mau ke Pak Yusuf dulu Pak. Singkat saja Pak, apa nih yang menjadi salah satu alasan pertimbangan hingga akhirnya Muri memberikan penghargaan ini untuk Smatra Indonesia, Pusdokes dan juga Perapi. Silakan Pak Yusuf. Terima kasih. Mohon izin Jenderal Bapak Karumkit. Kami laporkan bahwa untuk pencatatan rekor mungkin Bayangkara di sini ini adalah aib ya. Jadi kenapa diberi rekor? Karena melampaui rekor yang lama. Yang sebelumnya berapa itu Pak? Nah ini juga sebuah kebetulan ketika awal pencatatan rekor operasi bibir sumbing itu juga dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beliau ketika itu Kapolda Riau tahun 2009, Bapak Brigjen Adil Ramda itu mengadakan sebanyak 125 pasien. Ya, itu bekerjasama dengan HBD, sebuah komunitas Tionghoa yang berada di Padang, dan era ini ketika itu 125 pasien. Dan sama didedikasikan, diapresiasikan kepada HUT Bayangkara. Kemudian dari 2009 dipecahkan kembali oleh Semarang ketika oleh ibu-ibu PKK Brebes dengan rumah sakit Semarang dan Brebes itu 176 pasien. Kemudian dipecahkan lagi oleh Siloam,
ya. Jadi memang ada 4 rekor. Jadi kenapa kalau Anda menanyakan? Karena memecahkan rekor yang lama. Muri tentu sangat berbahagia. Hari ini Muri melihat sinergitas antara Dokes, Rumah Sakit Bayangkara, Perapi dan Smeltrin yang begitu kerjasama yang baik untuk ke depan juga, terutama untuk memecahkan itu lagi. Yang izin Jenderal kami laporkan yang 2 tahun lalu itu oleh Puskesmas juga itu 495 pasien oleh 24 rumah sakit. Dan hari ini alhamdulillah puji Tuhan dipecahkan. Terakhir kabar kan 352 dengan 38 rumah sakit. Semakin banyak rumah sakit yang terlibat, semakin banyak tenaga profesional ya, kemudian fasilitas dari Puskesmas dan Smeltrin, semakin banyak anak-anak kita yang tertolong dengan harapan-harapan. Terima kasih. Jadi intinya memecahkan rekor yang lama. Harapannya tahun depan dipecahkan kembali. Lebih banyak anak-anak kita yang mendapatkan pelayanan dari Puskesmas dan Smeltrin dan terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Mungkin mengutip Dokter Irena di awal tadi ya, jumlahnya memang cukup besar. Di sisi yang lain kita cukup bersedih mengetahui ternyata masih banyak anak Indonesia dengan bibir sumbing dan celah langit. Tapi di sisi yang satu lagi kita semangat bahwa bisa memberikan harapan yang baru. Betul begitu Dokter Irena ya? Bisa memberikan harapan baru dengan operasi gratis bibir sumbing dan juga celah langit di Indonesia. Nah sebelum saya lanjut, saya mohon izin untuk rekan-rekan media yang hadir secara offline. Karena waktu kita terbatas, saya mau menjawab pertanyaan dan juga memberikan pertanyaan dari online dulu ya. Karena rekan-rekan offline bisa saja nanti melakukan doorstop di akhir acara. Karena nampaknya Dede kecil sepertinya lagi rewel ya Bu ya. Nah, jadi kita nanti saja nih ngobrol-ngobrolnya ya Bu. Ya, itu dia Ibu Indah. Mungkin nanti rekan-rekan media bisa sedikit berbincang-bincang kalau misalnya dedenya sedang tidak rewel saat ini nih. Karena baru saja melakukan operasi bibir sumbing celah langit kemarin. Saya mau membacakan pertanyaan dari Dini Suara.com yang memberikan pertanyaan melalui online. Adakah kriteria tertentu mereka yang berkesempatan mendapatkan operasi gratis ini? Dan untuk Dokter Irena, apakah ada tanda-tanda anak lahir yang berpotensi mengalami bibir sumbing? Usia anak minimal berapa tahun yang bisa dioperasi? Apakah anak tersebut bisa punya hidup yang lebih normal setelah dioperasi? Mungkin kalau masalah kriteria tertentu bisa sekalian juga ya. Saya mohon izin juga untuk Ibu Desi juga dari pihak Smeltrin. Tentunya ada kriteria-kriteria khusus juga ya yang bisa dicoba dicek. Kalau dari pihak Smeltrin ada apa saja mungkin untuk masalah birokrasi kali ya? Iya, kalau dari Smeltrin tentunya pasien atau keluarganya mempunyai data diri ya, identitas seperti itu, dan ketika dilakukan screening sudah memenuhi standar prosedur untuk penanganan tindakan operasi. Seperti tadi disampaikan Dokter Irena tuh dalam istilah medis tuh untuk anak dengan menderita bibir sumbing minimal usia 3 bulan, berat badannya 5 kilo dan dalam keadaan kondisi sehat setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Iya. Begitu. Dan untuk celah langit-langit minimal usianya 10 bulan dengan berat badan 10 kilo. Tentunya juga dengan hasil screening sehat seperti dan tidak ada penyakit penyerta lainnya. Oke, baik. Mungkin bisa melanjutkan Dokter Irena, mengapa di usia-usia tersebut yang akhirnya menjadi persyaratan? Karena tadi juga ada pertanyaan minimal usia berapa bisa dioperasi? Ya, menyambung tadi sudah dijawab oleh Mbak Desi. Kurang dari 3 bulan itu masih terlalu kecil, lapangan operasinya terlalu kecil. Sehingga kita kurang bisa menerapkan teknik operasinya bila lapangan operasi pada bayi yang terlalu kecil. Jadi dipertimbangkan kalau bisa paling sedikit usianya tidak kurang dari 3 bulan. Dan kalau bisa untuk operasi bibir sumbing jangan lewat dari 1 tahun ya. Tapi kalau untuk langit itu bisa 2 tahun. Dan tadi kalau nggak salah pertanyaannya apakah bisa memprediksi hidupnya normal? Tentu, karena dengan rekonstruksi dari celah yang terjadi di bibir maupun langit-langit membuat mereka bisa makan dengan baik sehingga oksigen yang masuk juga maksimal. Begitu ya Dokter Asep ya, jadi kita rasanya seperti itu. Iya.
Iya, jadi semuanya akan menjadi normal ketika jalan masuk dari makanan dan oksigen itu kita rekonstruksi dengan semestinya. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin menambahkan ini juga tadi sudah ditanyakan sebetulnya oleh saya soal screening, tapi Mbak Dini ini juga menanyakan, mungkin bisa ditambahkan juga dari Pak Dr. Asep dan Pak Karungkit ya, soal screeningnya, karena kan ini pasti pihak rumah sakit juga nih yang melakukan screening masalah kesehatan. Kalau misalnya kita sebut apakah itu gagal atau nanti bisa dipertimbangkan, silakan Pak Karungkit. Terima kasih. Jadi misalnya pada saat di screening ditemukan ada misalnya tadi ya, mungkin bukan kontraindikasi absolut tapi mungkin parsial. Kayak tadi misalnya berat badannya kok misalnya masih rendah. Biasanya kita beri kesempatan untuk naikkan berat badannya dulu, nutrisi kita perbaiki dulu. Jadi bagaimana advokasi dokter, jadi untuk anak-anak kita dengan gangguan celah bibir dan langit-langit, kita memang harus sabar. Jadi bagaimana mengadvokasi keluarga menyiapkan anandanya untuk siap operasi. Bagaimana tidak, misalnya kalau gizi kurang, HB-nya rendah, sampai kapanpun dia bisa dioperasi kan sayang. Sedangkan ada batas waktu yang efektif yang bisa dimanfaatkan untuk operasi tersebut. Jadi peran mungkin kalau di kepolisian mungkin nanti bagaimana peran kita juga, peran politik masyarakat juga mengadvokasi masyarakat, mengingatkan masyarakat agar kalau menemukan ananda dengan tren tersebut mungkin sejak awal sudah disiapkan edukasi dan didorong dan dengan persiapan yang matang, insya Allah kemungkinan adanya kontraindikasi atau kesulitan bisa kita hindari. Baik. Semua pasti dipantau ya. Insya Allah bisa melakukan operasi selama yang memang itu datanya sudah masuk pada akhirnya terpantau dan bisa dilihat juga. Screeningnya tetap akan dijaga. Jadi semua harus bekerja sama termasuk juga orang tua dari pasien bibir sumbing dan juga celah langit di Indonesia. Baik, kalau gitu Bapak Ibu, nampaknya sudah berakhir dialog yang saya lakukan pada hari ini. Tadi juga sudah saya bacakan pertanyaan dari rekan-rekan media secara online. Nanti rekan-rekan offline saya akan berikan waktu jika memang kurang menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Tapi sebelum itu kita langsung saja masuk ke poin penting dari acara siang hari ini. Rekan-rekan media dan sahabat sekalian, kita kini memasuki acara puncak pemecahan rekor muri bakti kesehatan Polri, operasi bibir sumbing dan celah langit-langit Smart Train Indonesia bersama Pusdokes Polri dalam menyambut Hari Bayangkara ke-75, HUT Dokes Polri ke-75, serta HUT Rumah Sakit Bayangkara Pusat Raden Said Sukanto ke-55, yaitu inaugurasi sertifikat muri. Boleh tepuk tangan yang paling meriah? Dan penyerahan sertifikat muri akan diserahkan secara resmi oleh Bapak Yusuf Ngadri selaku Dewan Museum Rekor Indonesia. Kepada yang pertama saya persilakan terlebih dahulu untuk diberikan kepada Pusdokes Polri, mungkin dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Karungkit. Saya persilakan Pak Yusuf untuk berdiri dan Pak Dr. Asep di penyerahan muri dari Bapak Yusuf Ngadri selaku Dewan Museum Rekor Indonesia. Ini dia sertifikat muri yang akan diserahkan. Silakan Pak Yusuf. Mohon izin Jenderal, seperti telah kami laporkan tadi bahwa operasi hari ini dan belum selesai, dan mohon izin kepada Bapak penanggung jawab, nanti kami mohon update aktual berapa setelah 6 hari ke depan, karena ini adalah satu event yang kami akan catat semuanya. Kami tahu juga itu nanti update-nya berapa. Izin, ini Museum Rekor Dunia Indonesia akan kami bacakan. Piagam rekor dunia. Di sini kami laporkan dengan rekor dunia karena sebetulnya di beberapa tempat di dunia itu juga operasi bibir sumbing banyak dan bisa jadi lebih banyak dari kita. Tetapi catatan resmi dari lembaga rekor, Guinness World Record dan sebagainya tidak ada secara khusus. Oleh karena untuk mengapresiasi Pusdokes Polri kerjasama dengan Perapi dan Smart Train, sementara kami berikan rekor dunia, ya. Wow, luar biasa, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Piagam menganggarkan Museum Rekor Dunia Muri dicatatkan atas rekor bakti sosial operasi pasien bibir sumbing dan sumbing langit-langit yang terbanyak. Dipersembahkan
yang kita banggakan bersama. Pusdokes Polri, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini dia penyerahan sertifikat MURI diserahkan langsung oleh Bapak Yusuf Ngadri selaku Dewan Museum Rekor Indonesia kepada Pak Karungkit yang mewakili Pusdokes Polri. Terima kasih banyak Bapak Yusuf. Selanjutnya boleh tepuk tangan yang paling meriah. Mohon izin juga, ini ada catatan rekor. Ini sebenarnya lama, tapi catatan rekor hari ini akan kami terbitkan tahun depan dan akan kami persembahkan juga kepada Bapak Kapusdokes dan Pak Karungkit nanti untuk sebagai inspirasi. Ini catatan lama akan kami persembahkan juga untuk Karungkit Bayangkara. Iya, terima kasih banyak Bapak Yusuf Ngadri. Boleh melakukan foto bersama, begitu juga dengan rekan-rekan yang hadir secara online, boleh di screen capture. Ini foto penyerahan sertifikat dan juga buku rekor Indonesia. Selanjutnya Bapak Yusuf, saya persilakan untuk memberikan sertifikat MURI kepada Perapi. Yang kedua, rekor yang sama, bakti sosial operasi pasien bibir sumbing dan sumbing langit yang terbanyak. Dipersembahkan kepada tenaga profesionalnya, tenaga ahlinya, yang pelaksananya. Beliau adalah yang kita banggakan, Perhimpunan Dokter Spesialis Plastik Rekonstruksi dan Estetika Indonesia atau Perapi. Boleh tepuk tangan yang paling meriah diterima langsung oleh perwakilan Perapi, Dr. Irina Sakurarini SPBPRE, yang mewakili Majen TNI Dr. Budiman SPBPRE Mars, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia Perapi. Juga diberikan buku yang sama ya Pak Yusuf? Ibu ya, buku yang sama akan kami persembahkan Ibu. Nah, kalau yang dulu-dulu dengan lembaga lain, hari ini saya berkenalan beliau dan ternyata beliau tidak jauh-jauh banget dengan pendiri MURI. Bapak Jaya Suprana, iya. Setelah ngobrol, ternyata beliau pernah menginap di rumah beliau dan sebagainya. Nah, ini baru ketemu. Nah, untuk menginspirasi Ibu. Ternyata dapat juga buku MURI sama sertifikat MURI-nya. Terima kasih. Silakan berfoto bersama dulu Pak, mohon. Dengan sambil memegang buku dan juga sertifikatnya. Silakan rekan-rekan media, baik secara offline ataupun online. Nanti kita akan berfoto bersama ya. Selanjutnya, silakan Bapak Yusuf untuk berkenan memberikan sertifikat MURI kepada Smart Trade Indonesia, dalam hal ini Ibu Desi Larasati, Country Manager Smart Trade Indonesia. Piagam berikutnya, rekor bakti sosial operasi pasien bibir sumbing dan sumbing langit-langit terbanyak. Yang kita banggakan bersama ini adalah dari Smart Trade Indonesia, Ibu Desi Larasati. Ibu Desi Larasati dari Country Manager ya, Yayasan Smile Trade Indonesia. Baik, boleh tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Bapak Ibu. Ini dia piagam yang diberikan, sertifikat MURI sebagai penanda dan juga pengingat untuk kita semua ya, bahwa dedikasi kerja keras apalagi selama masa pandemi tidak bisa menghalangi semangat dari rekan-rekan Smart Trade Indonesia dan juga partner yang sudah bekerja sama. Ibu Desi ya, ini untuk tambahan Ibu Desi Larasati. Inspirasi ya. Rekor apa yang akan dipecahkan lagi? Karena kayaknya jaringannya begitu luas karena dunia ya, dan duitnya banyak. Baik, terima kasih. Ini sebagai pengingat juga sekali lagi ya. Boleh Pak Karungkit dan juga Dr. Irena untuk bergabung di tengah untuk berfoto bersama dengan Bapak Yusuf Ngadri agar bisa langsung diambil oleh rekan-rekan media yang saat ini hadir baik secara offline di Auditorium Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Jakarta, atau untuk rekan-rekan media yang saat ini hadir secara online, ataupun rekan dari Smart Trade yang sudah hadir bersama kita semua secara online melalui sambungan Zoom di siang hari ini. Ini dia sertifikat ini diberikan kepada Smart Trade Indonesia dan juga rekan-rekan yang bermitra Pusdokes Polri dan Perapi atas pemecahan rekor lebih dari 1.000 operasi bibir sumbing anak yang dilakukan hanya dalam waktu sepekan selama pandemi. Beri tepuk tangan yang paling meriah semua untuk pencapaian ini. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya Bapak Yusuf. Ya, terima kasih banyak Pak Karungkit, Dr. Irena dan juga Ibu Desi. Boleh berkenan untuk kembali duduk sekali lagi.
Dan jadi itu dia ya, sudah banyak sekali yang sudah kita lakukan pada siang hari ini. Sambil itu sebelum menutup acara pada siang hari ini, izinkan saya untuk memberikan poin-poin apa saja yang bisa Anda catat juga terkait dengan perbincangan pada hari ini, untuk diketahui bahwa setiap hari sebanyak 540 bayi di dunia terlahir dengan celah bibir dan atau langit-langit, bisa keduanya. Kondisi kesehatan serius berpotensi untuk menyebabkan berbagai komplikasi seperti kesulitan makan, bernapas, mendengar, dan berbicara. Smile Train Indonesia atau Smile Train adalah organisasi nirlaba terbesar di dunia yang memberikan operasi gratis perbaikan celah bibir dan langit dengan model berkelanjutan yang memberdayakan tenaga medis lokal untuk menyediakan layanan di komunitas mereka. Dan di tengah kondisi pandemi, Smile Train terus menebarkan semangat dan komitmen dalam membantu setiap bayi dan anak yang terlahir dengan bibir sumbing dan celah langit di Indonesia. Dan Smile Train Indonesia dalam kemitraannya bersama dengan Pusat Dokter dan Kesehatan Polri, di mana Smile Train Indonesia berhasil memfasilitasi bakti sosial operasi pasien bibir sumbing dan sumbing langit-langit bagi lebih dari 1.000 anak di seluruh penjuru negeri. Tadi jumlahnya sekitar 700 karena masih terus berkelanjutan, masih banyak yang akan melaporkan dan juga di screening hanya dalam waktu sepekan selama pandemi ini berlangsung. Masih terus dilakukan sesi foto bersama untuk offline di auditorium Rumah Sakit Bayangkara. Namun untuk rekan-rekan yang saat ini bergabung secara online, kami ucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan juga kesempatan yang sudah hadir ikut berpartisipasi dalam seluruh rangkaian acara. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Pusdokes Polri. Salam saya untuk Pak Kapusdokes ya Pak ya. Terima kasih untuk Pak Karungkit juga, untuk Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto Jakarta, kepada Smile Train Indonesia, dan juga kepada Muri. Terima kasih banyak Pak Yusuf untuk berkenan hadir, kepada seluruh narasumber, kepada pihak yang sudah datang pada hari ini. Terima kasih dan semoga bisa menambah wawasan, pengalaman terkait dengan celah bibir sumbing dan juga bibir sumbing langit-langit di seluruh Indonesia. Pemecahan rekor Muri, Bakti Kesehatan Polri Operasi Bibir Sumbing dan Celah Langit-Langit Indonesia, Smile Train Indonesia bersama Pusdokes Polri untuk Hari Bayangkara ke-75 tahun ini. Saya tutup, saya Daniel Afri pamit. Jika ada kesalahan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Terima kasih untuk rekan-rekan yang hadir secara online ataupun offline. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kesempatan berikutnya.